Gerindra sudah pasti ingin memanfaatkan situasi ini karena cita-cita mereka dalam 2 periode untuk mengangkat Prabowo menjadi presiden belum kesampaian. Mungkin Gerindra beranggapan dengan sikap begini ini mereka akan meraup pendukung yang lebih banyak lagi. Berkelit, Anies menolak disebut dekat dengan Kadrun, Rizik auto berang. Siap bocorkan perjanjian dengan Kadrun? Waduh, geger nih. Billboard, baliho, dan spanduk-spanduk dengan foto Rizik bermunculan di mana-mana. Yang saat ini masih berstatus bebas bersyarat. Isi baliho itu, kami warga Bogor 2024 1 Komando IB HRS. Ini kemunculan pertama Rizik untuk bermain di pemilu 2024. Lantas, kemana dukungan Rizik? Ke Prabowo atau Anies? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Akhirnya, Anies berkomentar soal kedekatannya dengan Rizik dan ormas seperti FPI. Ia bilang, ia merasa hanya kunjungannya ke FPI yang menjadi sorotan. Padahal, dia juga bertemu dengan tokoh agama lain. Kata Anies melalui akun Twitternya, saya mengunjungi tokoh-tokoh agama semua, tapi hanya kunjungan FPI yang menjadi berita yang luar biasa besar. Saat dia bertemu dengan komunitas keagamaan lain tidak mendapatkan sorotan besar. Padahal sebagai Gubernur Jakarta, ia mengaku dekat dengan seluruh organisasi keagamaan. Kata Anies, baik yang berbasis agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua saya jangkau. Dan ketika periode kampanye 2016-2017. Selain itu, Anies mengklaim selama menjabat sebagai gubernur, ia mendukung penuh seluruh organisasi yang memiliki legalitas dari Pemprov DKI. Ia menjelaskan, sebagai gubernur, ia bertugas untuk memfasilitasi dan membuka ruang komunikasi dengan seluruh pihak. Ia berkata, dan harus menerapkan prinsip kesetaraan di dalam membuat kebijakan tidak bersebelah untuk semua kelompok baik agama, etnis, atau suku. Anies dan Imam Besar FPI Rizik Syihab mulai menjalin kedekatan pada Pilkada Jakarta 2017. Kedekatan keduanya mulai tampak kala Anies hadir ke markas FPI sebagai pembicara dalam sebuah seminar di Petamburan 1 Januari 2017. Dan yang namanya rekam jejak digital itu nggak bisa hilang kawan. Ngeles melulu aja nih orang. Pemimpin yang merangkul semua pihak, apakah harus merangkul kelompok intoleran juga Anies? Apakah pernah melihat Jokowi merangkul Rizik DKK? Apakah pernah melihat Ganjar merangkul kelompok pemecah belah bangsa? Merangkul bukan berarti yang bikin rusuh pun ikut dirangkul. Bilang aja kalau kepengen dapat dukungan demi berkuasa. Anies ini apapun akan dia lakukan demi memenuhi hasrat politiknya. Berapa kali Anies sowan ke Rizik? Bahkan ketika Rizik baru saja pulang dari Arab Saudi, setelah tiarap 3 tahun, Anies yang paling sibuk menjenguk. Kalau tidak sedekat itu, mana mungkin Anies datang? Hanya yang punya hubungan khusus yang memungkinkan Anies bertemu Rizik di saat dia baru pulang. Anies ini mau ngomong apapun yang pasti rekam jejak tidak akan pernah bisa hilang. Anies akan selalu dikenang sebagai mantan gubernur yang menang karena didukung oleh kelompok intoleran yang memakai politik identitas dan mengazab-azabkan lawan politiknya. Politik identitas paling parah terjadi di Pilgub Jakarta 2017 yang terang-terangan dimainkan oleh pendukung Anies yang terhormat. Rekam jejak itu abadi kawan, mau ngeles kayak apapun percuma. Ini kayak rekam jejak Prabowo di zaman Orba, yang mana orang-orang akan terus mengungkit penculikan aktivis pro-demokrasi, akan selalu dikuliti habis-habisan. Anies bisa belagu saat di Jakarta, tapi jangan harap bisa belagu di Indonesia. Anies adalah orang yang jauh dari kata ideal untuk kategori pemimpin. Demokrasi aja diperang habis-habisan. AHY aja dihianati sampai segitunya. Dengan muka tidak bersalah, Anies move on seolah itu adalah hal biasa yang tidak usah dianggap serius. Anies ini lebih baik jadi calon ketua RT saja. Rizik itu sudah masa lalu. Siapapun yang dia dukung pastilah akan sial dan kalah. Makanya Anies berusaha keras menghilangkan cap politik identitas dan Prabowo juga menempel ke pendukung Jokowi. Tapi pada akhirnya pendukung Rizik akan berlabuh ke dua orang itu kok. Saat itu terjadi, kita akan goreng habis-habisan sampai gosong pekat. Siap-siap sajalah jualan agama kembali gencar dilakukan. Akan ada politisasi agama, jualan azab dan neraka, obral sertifikasi lahan di surga, dan politisasi ayat mayat. Kita akan kembali disuguhkan oleh kebodohan dan kekonyolan mereka dalam berdemokrasi. Bagaimana menurut Anda? Kena prank, capek-capek Prabowo kunjungi Sumatera Barat, rakyat, mahasiswa, tokoh dan ulamanya malah berbondong-bondong berbalik haluan dukung Ganjar. Para ulama berkumpul
Mudah-mudahan bisa Bapak Gubernur Jawa Tengah ini akan bisa menjadi presiden. Menurut pandangan ulama, beliau ini sudah sepantasnya. Yang tidak terlalu viral sebenarnya, tapi semestinya ini menjadi pusat perhatian kita semua. Karena di Sumbar sana, di Padang sana, kelompok relawan Prabowo malah menyatakan berbelok mendukung Ganjar Pranowo. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta doa dan restu tokoh masyarakat Sumatera Barat untuk maju sebagai Capres RI 2024-2029. Prabowo mengakui Sumbar dalam dua pemilihan presiden 2014 dan 2019, masyarakatnya selalu mendukungnya dengan kemenangan telak atas calon lain. Ia mengatakan jika diberikan kepercayaan oleh para tokoh dan pakar, maka bisa membawa Indonesia bangkit dengan luar biasa. Tapi sayangnya, fakta berkata lain Ferguson. Mayoritas masyarakat Sumbar justru mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024. Bahkan nih, aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM sebuah perguruan tinggi, Muhammad Fajri mengungkapkan sedikitnya terdapat 4 presiden mahasiswa di Sumatera Barat yang kini aktif dalam barisan orang muda Ganjar. Mereka telah berikhtiar terjun ke pemilih akar rumput menyampaikan salam kemenangan dari Ganjar Pranowo. Karena menurutnya, Ganjar sangat diidolakan anak muda dan kaum milenial di Sumatera Barat. Menurut Fajri, kalangan mahasiswa di Sumbar banyak yang mengidolakan Ganjar. Ini mengisyaratkan dukungan terhadap Gubernur Jateng 2 periode itu terus mengalir di ranah Minang. Menurut Fajri, potensi perolehan suara Ganjar di Pilpres Sumbar sangat besar. Kondisi ini dinilainya jauh berbeda saat Pilpres 2019, di mana suara Jokowi hanya 13% sehingga kalah telak dari Prabowo. Ia pun yakin dan optimis ketika anak muda dan mahasiswa bergerak, suara signifikan pada Pilpres 2024 adalah untuk Ganjar Pranowo. Menurut Fajri, anak muda dukung Ganjar karena jelas ada komitmen Ganjar terhadap pemuda dan mahasiswa pada visi misi dan programnya. Apalagi Ganjar juga dinilai sebagai penganut Islam yang taat. Melihat hal itu, tentu saja menjadi tamparan keras bagi Prabowo. Sudah capek-capek jauh-jauh datang ke Sumbar, masyarakatnya malah pindah haluan dan pilih Ganjar Pranowo sebagai capres idolanya. Dan kabar yang pastinya bikin panik kubu Prabowo itu berupa aksi pengalihan dukungan kepada Ganjar oleh seratusan relawan yang disertai pencopotan baju bergambar Prabowo Sandi menjadi kaos bergambar Ganjar 2024 atau GP 2024. Jika lantas ada yang mengira jika aksi ini hanya dilakukan oleh relawan biasa, sepertinya sih tidak begitu ya. Karena Uda Joni berkata bahwa para pejuang Prabowo 19 yang beralih mendukung Ganjar memiliki latar belakang komplit seperti petani, kaum milenial, tokoh agama, nenek mama, hingga emak-emak dan aktivis LSM. Bahkan ada yang berasal dari keluarga besar Gerindra. Menariknya, dalam orasi sempat terdengar juga bahwa selama ini Prabowo mengajarkan agar tidak menjadi seperti Malin Kundang, tapi justru Prabowo lah yang bertingkah bak Malin Kundang. Sorotan juga ditujukan pada anggapan jika Ganjar cukup berhasil menurunkan angka kemiskinan di Jateng, sehingga para relawan ex-Prabowo ini berharap agar kemiskinan dan pengangguran di Tanah Minang bisa diatasi dengan Ganjar menjadi RI 1. Apa yang terjadi di Sumbar ini pasti akan berdampak pada penggerusan suara Prabowo yang akan semakin besar. Saya yakin gelombang pengalihan dukungan ini barulah permulaan, karena Ganjar Pranowo belum benar-benar berkampanye. Ruang geraknya baru akan terbuka lebar pasca 5 September 2023 sejak masa jabatan Ganjar sebagai gubernur berakhir. Lalu beliau mulai berganti kostum sebagai Capres 2024. Saya pun meyakini bahwa ada kelompok-kelompok relawan lain yang masih akan menyeberang, tapi bukan ke kubu Anies. Tapi selama ini mereka masih menunggu ada yang berani mendobrak dan menyatakan dukungan kepada Ganjar. Lihat saja nanti, kok feeling saya kuat ya bahwa hal ini akan segera terjadi. Bagaimana menurut Anda?